Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan beribadah. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Allah yang begitu baik dan mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan dan layakkan hidup kami supaya kami boleh layak untuk menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuja-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji melalui tatamu. Sembah dan puji melalui tatamu. Sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui tatamu. Sembah dan puji melalui tatamu. Sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja,
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Namanya kami menyembahmu. Kami memuji namanya kasih Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia layak menerima segala hormat, pujian dan sembah kita. Dia layak mengasihi kita. Dia lawat setiap kami Tuhan. Jangan ada satupun dari kami yang Tuhan lalui. Lawat setiap kami, dekap setiap kami dengan kasih Yesus.
Kudus, Allah yang mulia, Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap untuk memuji namamu. Semua yang percaya katakan, Amin.
dahsyat terbukti bagiku. Kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku ragu lagi berjalan bersamamu. tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milik-Mu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku ragu lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milik-Mu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milik-Mu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sungguh tidak terbanding kebesaran dan kekuatan-Mu Tuhan. Ajaib Engkau, Engkaulah Yesus Raja yang mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak
Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu. Haleluya. Haleluya. Kira barana masyana, barana masyana. Kami berserah, biar kehendak-Mu dalam hidup kami. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu, dan kami sepenuhnya berserah, berharap dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi kami, kehendak Tuhan itu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Bicaralah kepada setiap kami, ajari kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam jalan-Mu. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Jemaat GAP Pemulihan Imamat Rajani yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online, dan pagi ini kita akan buka dalam Mazmur 131 ayat yang kedua. Ayat ini beberapa saat yang lalu ditaruh Tuhan di dalam hati saya untuk disampaikan kepada kita semua. Ya, Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku.
mengenai waktu-waktu ini, Tuhan menginginkan suatu respon dari diri kita seperti seorang anak yang disapih. Apa itu disapih? Disapih adalah suatu masa ketika seorang anak tidak lagi minum ASI tapi beralih kepada makanan yang lain atau makanan keras. Dan perlu juga dicatat Bapak Ibu bahwa disapih pada zaman sekarang itu berbeda dengan zaman Daud ketika ia menuliskan ayat ini. Karena kalau sekarang anak cerai susu atau disapih, maka orang tua akan memberi anaknya air susu formula atau buatan pabrik. Jadi mungkin bagi anak sekarang disapih tidak terlalu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Tetapi ini akan sangat berbeda dengan zaman dahulu. Karena zaman dahulu tidak ada yang namanya susu formula atau buatan pabrik. Jadi mau tidak mau pengganti ASI adalah air putih dan makanan keras. Hal ini Bapak Ibu akan mengguncang kenyamanan seorang anak. Karena kalau biasanya dalam dekapan ibunya ia bisa minum ASI sambil tiduran, mungkin terlalu nyaman sampai ia bisa tertidur. Sekarang setelah disapih akan sangat berkurang frekuensi dekapan ibu. Dan juga kalau mau makan atau minum, sekarang haruslah anak itu bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ke arah makanan atau minuman yang ia hendak makan atau minum. Atau minimal harus dalam posisi duduk agar ia tidak tersedak. Dan saat yang paling terasa nggak nyaman bagi seorang anak disapih adalah ketika malam hari ia merasa haus. Maka ia harus bangun dari tempat tidurnya untuk minum. Ada banyak anak yang tidak suka dengan perubahan ini. Mereka mulai gak nyaman dan tidak tenang jiwanya. Tetapi Daud berkata dalam Mazmur 131 dari ayat yang kedua, tadi dikatakan, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Ini memiliki arti menguasai sepenuhnya dan tidak selalu menuruti keinginan jiwanya. Sama seperti masa sekarang ini Bapak Ibu, ketika banyak hal berubah dan kita semua terkena imbasnya. Mungkin ada yang dirumahkan, ada yang dipotong gajinya, atau yang wira swasta penghasilannya turun drastis. Itu semua hal yang baru dan tidak enak. Sesuatu yang kurang nyaman buat kita semua. Tetapi sekarang yang penting adalah bagaimana reaksi kita. Apakah kita marah? Apakah kita gelisah? Enggak tenang jiwa kita? Atau kita mulai purik dalam bahasa Ibraninya atau bahasa Jawanya ya? Atau kita dengan sadar menenangkan dan mendiamkan jiwa kita? Kita dengan sadar mau belajar diam dan menerima setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah untuk terjadi dan semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sekarang pertanyaannya, kenapa diam itu begitu penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Mari kita buka di dalam Mazmur ayat yang pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sekali lagi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi Bapak Ibu sadar atau enggak, ketika kita tidak diam dan tenang, ketika kita umek, ketika kita marah, ketika kita kecewa,
ketika kita gerusa-gerusu, maka yang terjadi adalah kita bisa kehilangan pengetahuan tentang Allah. Saya ulangi, ketika kita nggak tenang, ketika kita nggak diam, ketika kita mulai umek dan gerusa-gerusu, pengetahuan tentang Allah itu bisa hilang. Mungkin banyak yang menolak pernyataan saya ini. Mungkin ada yang berkata dalam hati, "Loh Pak, saya ini masih tahu Tuhan saya. Tuhan saya itu Tuhan Yesus namanya. Bahkan jangan lupa loh Pak, saya ini termasuk laskar sekali Yesus, tetap Yesus. Saya ini setia dengan iman saya." Atau mungkin yang lain ada yang berkata, "Saya ini masih Kristen Pak, saya ini nggak pindah agama, saya nggak kemana-mana, saya tetap Kristen." Iya, saya percaya 100% tentang hal itu Bapak Ibu. Tetapi yang saya maksudkan bukan hal itu. Yang saya maksudkan adalah kita bisa kehilangan pengetahuan tentang kasih dan kebaikan Allah di dalam hidup kita ketika kita tidak diam dan tenang. Sehingga hasilnya kita gampang menjadi takut dan khawatir akan masa depan kita. Kita mudah lupa bahwa masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Masa depan kita itu penuh dengan damai sejahtera, bukan kemalangan atau kecelakaan. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Mungkin sampai ada yang berkata begini, "Bagaimana kalau nggak ada pemasukan? Apakah kita bisa makan?" Bapak Ibu, kita harus ingat kisah Elia minggu lalu yang disampaikan oleh istri saya. Bagaimana Elia tidak pernah takut dan khawatir meskipun sekelilingnya mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Dia tidak pernah khawatir. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya karena Elia tidak pernah kehilangan pengetahuan tentang kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Atau mungkin yang lain, kita kehilangan pengetahuan tentang penyertaannya. Kalau kita baca di ayat bawahnya, Mazmur 46 ayat yang ke-12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sekali lagi, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ketika kita kehilangan pengetahuan tentang penyertaan Tuhan, maka detik itu juga lagi-lagi ketakutan dan kekhawatiran akan menyerbu masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita akan dikuasai lagi oleh ketakutan dan kekhawatiran yang sangat menghimpit kita. Mungkin itu takut corona, atau takut mati, atau takut miskin, dan lain sebagainya. Saya berkata seperti ini ya Bapak Ibu, bukan berarti kita sembrono keluar rumah tanpa masker atau tidak mematuhi prosedur kesehatan. Bukan itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah jangan takut yang berlebihan. Karena banyak ahli sudah berkata bahwa ketakutan itu malah akan menurunkan imunitas atau antibodi tubuh kita. Padahal imunitas atau antibodi itu adalah hal yang bisa membuat kita tahan terhadap virus. Jadi seharusnya virus itu bisa lewat karena antibodi kita baik, antibodi kita kuat. Tetapi karena kita ketakutan dan khawatir, sehingga menyebabkan antibodi kita lemah, dan itu membuat kita gampang tertular virus. Ingat Amsal 17 ayat yang ke-22, di situ dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ketika takut dan khawatir, ketika hati kita ketakutan dan khawatir, maka bisa dipastikan bahwa hati kita tidak bisa bergembira. Nah, ketika hati tidak bergembira, maka penyakit itu gampang masuk ke dalam hidup kita. Bahkan ada beberapa jurnal kesehatan yang menyebutkan bahwa sebetulnya faktor kematian karena corona itu sangat rendah. Tetapi yang lebih tinggi adalah faktor kematian karena ketakutan tertular corona.
Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan pengetahuan tentang penyertaan Tuhan. Karena hal itu akan membuat kita rentan terhadap penyakit, bahkan rentan terhadap serangan iblis. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita kehilangan pengetahuan tentang Allah kita. Dan prinsipnya, rumusnya cuma satu. Dengan diam dan percaya, maka hati kita akan dipenuhi dengan pengetahuan akan Allah. Jadi dengan diam dan percaya, kita akan dipenuhi dengan pengetahuan akan Allah. Kemudian kita akan lanjut kembali. Kita lanjutkan ke Kejadian 21 ayat yang ke-8. Kejadian 21 ayat yang ke-8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Ya, jadi dikatakan bahwa Abraham mengadakan pesta yang besar ketika Ishak disapih atau cerai susu. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi orang tua atau dari sisi Tuhan, disapih adalah suatu momen yang membahagiakan karena ditulis di situ sampai dipestakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dari sisi orang tua atau Tuhan, disapih adalah saat di mana orang tua atau Tuhan bisa melihat anaknya beranjak menjadi dewasa, meninggalkan sikap dan sifat kekanak-kanakan. Mungkin yang dulunya manja, gampang kecewa, sekarang tidak lagi. Bahkan sekarang bisa bertanggung jawab sesuai dengan kadar umurnya maksud saya. Mungkin ini suatu kontradiksi ya Bapak Ibu. Bagi seorang anak disapih itu enggak enak, tapi di sisi lain bapak kita atau orang tua kita atau Tuhan kita, disapih adalah hal yang menyenangkan, hal yang menggembirakan. Karena dengan disapih ini mereka bisa melihat suatu titik tolak dalam kehidupan kita, bahwa kita bukan lagi anak-anak, kita sudah mulai dewasa. Jadi melalui pandemi atau masalah akhir-akhir ini Bapak Ibu, melalui keadaan ini, Tuhan inginkan satu hal dalam hidup kita, jadilah dewasa. Sekali lagi Tuhan menginginkan satu hal, jadilah dewasa. Karena itu yang membuat Tuhan bersukacita dan akan berpesta atas hidup kita. Puji Tuhan. Kemudian kita lanjut lagi. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 1. 1 Samuel pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-20 sampai ke-28. Ya. Ayat-ayat ini bercerita tentang seorang ibu yang bernama Hana yang mempersembahkan anaknya Samuel ketika ia sudah disapih. Samuel dipersembahkan kepada Allah untuk melayani Allah seumur hidupnya ketika sesudah ia disapih. Mari kita baca ayatnya. 1 Samuel 1 ayat yang ke-20 sampai 28. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya kiranya Tuhan menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. 24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor anak lembu jantan yang berumur 3 tahun.
1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi disapi juga berarti suatu momen atau saat di mana kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ayat yang ke-28 saya ulangi, "Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi saat-saat ini Tuhan sedang mendorong kita semua untuk mulai menyerahkan hidup kita. Kita harus mulai memiliki hubungan pribadi dan melayani Dia dengan segenap hati. Bukan cuma dipenuhi oleh motivasi yang salah. Mungkin ada yang melayani karena ingin cari uang. Mungkin ada yang melayani karena cari popularitas. Mungkin ada yang melayani karena ingin dikagumi. Sebagai hamba Tuhan saya mau bicara, Bapak Ibu, lepaskan semua itu, lepaskan semua itu. Kita harus melayani Tuhan sungguh-sungguh karena cinta kepadanya. Sekali lagi, kita harus melayani Tuhan karena sungguh-sungguh cinta kepadanya. Mungkin kita berkata, "Lu, gereja kan ditutup, bagaimana kita bisa melayani Tuhan?" Saya mau katakan Bapak Ibu, pelayanan tidak dibatasi 4 tembok gereja. Sekali lagi, pelayanan tidak dibatasi oleh 4 tembok gereja. Sekarang saat-saat ini gereja tersebar di mana-mana. Gereja sekarang tersebar di rumah kita masing-masing. Karena ingat, gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah pribadi-pribadi anak Tuhan yang sudah dewasa dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita semua adalah gereja yang sejati. Saya ulangi, kita semua, pribadi kita, pribadi lepas pribadi kita adalah gereja yang sejati. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi garam dan terang dunia, dimulai dari lingkungan kita masing-masing. Ketika kita bisa menjadi berkat bagi yang berkekurangan, ketika kita tidak egois dan berkata, "Buat aku aja gak cukup, apalagi buat orang lain." Ingat Bapak Ibu, janda Sarfat yang memelihara Elia, janda ini memiliki sangat sedikit, tetapi ia tetap mendahulukan Tuhan. Ia tetap mendahulukan orang lain, maka mujizat terjadi. Juga ingat, seorang anak yang rela kehilangan 5 roti dan 2 ikan bekalnya. Berikutnya yang kita lihat, yang kita baca, mujizat terjadi. 5.000 orang makan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Apa yang kita pelajari? Kita pelajari bahwa ketika kita bisa dan berani berkorban, berani berbagi berkat buat sesama, atau mendoakan orang-orang yang mungkin membutuhkan doa dan support kita bawa mereka ke hadirat Tuhan. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan percayalah, ketika kita melakukan hal itu, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti didahului oleh orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Mujizat pasti didahului oleh orang-orang yang mau mendahulukan Tuhan, mendahulukan orang lain, tidak egois,
tidak mementingkan bahwa kebutuhanku lebih besar, kebutuhanku harus dipenuhi dulu. Mujizat terjadi ketika kita bisa melihat kebutuhan orang lain. Pelayanan sejati tidak harus di belakang mimbar Bapak Ibu, tidak harus di atas panggung, tidak harus disorot oleh lampu-lampu yang indah. Pelayanan sejati bukan berarti dikagumi oleh kanan kiri. Yang terpenting, Bapa di sorga mengetahui apa yang kita perbuat dengan segenap hati kita dan dengan motivasi yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Itulah pelayanan yang sejati. Itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang akan menandakan bahwa kita ini sudah dewasa dan Tuhan akan bisa berpesta akan hal itu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi pesan Tuhan Bapak Ibu untuk saat-saat ini, tetap tenang dan diamkan jiwa kita. Yang artinya jangan turuti setiap gejolaknya. Mungkin saat-saat ini jiwa kita nggak enak, perasaan nggak enak, pikiran nggak tenang. Karena keadaan juga nggak menentu. Semuanya nggak menentu, perekonomian juga lagi tidak menentu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menguasai jiwa kita. Kita menguasai tubuh kita, kita menguasai roh kita. Kuasai semuanya itu. Sekali lagi, kuasai semuanya itu. Karena kita bilang pada diri kita sendiri, semua ini harus terjadi untuk proses pendewasaan kita. Dan tujuan akhirnya adalah kita bisa menjadi terang dan garam dunia, menjadi saksi Kristus, menjadi dewasa. Dan dalam keadaan apapun kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat GAP Pemulihan Imat Rajani dikasihi Tuhan dan akan diurapi untuk menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, setiap jemaat GAP Pemulihan Imat Rajani dikasihi Tuhan dan pasti akan diurapi untuk menjadi saksi Kristus. Dan doa kami sebagai hamba Tuhan bahwa mujizat akan menyertai Bapak Ibu semua dan kami dimanapun kita berada menyatakan nama Tuhan Yesus. Pasti di situ mujizat pasti terjadi. Jangan takut Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Terus maju, jadi saksi Tuhan. Jadi terang, jadi garam dimanapun kita berada. Jadi saya percaya jemaat GAP kita semua bukan cuma menjadi jemaat yang memenuhi bangku gereja atau cuma istilahnya ngangetin bangku gereja, tetapi sungguh-sungguh menjadi jemaat yang mencerminkan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang sanggup menolong kita semua, Allah yang sanggup mengadakan mujizat, Allah yang berkuasa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman dan pesan-Mu kepada kami semua, bahwa kami semua harus belajar menenangkan dan mendiamkan jiwa kami seperti anak yang disapih. Karena kami tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, Kau selalu pegang kendali. Dan apapun yang terjadi, pasti mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami masih takut, kami masih khawatir, kami masih gentar, dan kami tidak tenang. Dan Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa menguasai sepenuhnya roh, jiwa, dan tubuh kami, agar kami tidak kehilangan pengetahuan tentang Allah. Dan kami percaya kami akan diurapi untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang tidak menentu ini. Urapi kami Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan melimpah-limpah dalam kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.